Ada hubungan yang di awal terasa ringan. Ketemu di akhir pekan, makan di tempat yang sedang tren, sesekali nonton atau pergi sebentar keluar kota. Selama masih di fase saling membuat kagum, uang sering mengalir lebih cepat dari biasanya. Ada dorongan untuk terlihat bisa diandalkan, terlihat mapan, terlihat santai. Ketika tagihan datang di kemudian hari, rasanya aneh kalau tiba-tiba mengeluh, karena dari awal sudah membangun citra bahwa semuanya aman-aman saja. Pelan-pelan, realita mulai merapat. Di antara obrolan soal masa depan, muncul pertanyaan kecil seperti, nanti kalau nikah maunya di mana, tinggalnya di kota ini atau kota mana, sampai, kita udah punya tabungan berapa, sih? Pertanyaan yang di permukaan terdengar romantis, tapi di kepala berubah jadi angka-angka yang tidak berani diucapkan. Ada yang langsung mengalihkan topik dengan bercanda, ada yang mengiyakan saja tanpa benar-benar tahu sanggup atau tidak. Banyak orang membawa rahasia kecil soal uang ke dalam hubungan. Ada yang diam-diam punya cicilan kartu kredit, ada yang masih menanggung pinjaman keluarga, ada juga yang sebenarnya belum lepas dari bantuan orang tua untuk biaya hidup. Namun mengakuinya di depan pasangan terasa menakutkan. Takut dianggap tidak siap, takut dicap tidak bertanggung jawab, atau sekadar takut merusak gambaran, dewasa dan mandiri yang selama ini dijaga. Di sisi lain, ada juga yang memendam kecewa. Ketika menyadari bahwa selama ini pasangannya terlihat santai bukan karena mampu, tapi karena enggan mengakui kondisi sebenarnya. Misalnya, setiap kali diajak bicara soal pembagian biaya, jawabannya selalu mengambang. Atau ketika rencana besar seperti pernikahan, kontrak rumah, atau punya anak mulai dibahas, yang satu serius memikirkan angka, yang lain masih menganggap semuanya akan jalan sendiri nanti. Tak jarang, uang jadi sumber pertengkaran yang bentuknya tidak selalu jelas. Ada yang berdebat karena merasa salah satu terlalu boros, terlalu sering belanja hal-hal yang dianggap tidak penting. Ada pula yang diam-diam sakit hati karena merasa selalu jadi pihak yang keluar uang lebih banyak, tapi takut membahasnya karena khawatir disangka menghitung-hitung kebaikan. Ujung-ujungnya, masalah finansial muncul dalam bentuk kalimat pedas yang terlontar saat emosi memuncak, bukan lewat pembicaraan pelan di saat kepala jernih. Bagi banyak orang, sulit sekali mengatakan, aku belum sanggup, langsung ke orang yang disayang. Menolak diajak liburan karena budget tidak ada terasa menyakitkan, seolah-olah menolak kebersamaan. Menyetujui ide pesta pernikahan sederhana kadang juga tidak mudah, apalagi jika keluarga punya ekspektasi besar. Di tengah tarik-menarik itu, ada dua orang yang saling mencintai, tapi sama-sama takut jujur tentang isi rekeningnya. Lucunya, ada hubungan di mana keduanya sama-sama khawatir, tapi sama-sama berpura-pura tenang. Yang satu takut membebani, yang lain takut mengecewakan. Keduanya mungkin sama-sama membuka aplikasi bank diam-diam, menghapus notifikasi tagihan sebelum orang lain melihat, dan menunda topik-topik yang berbau, berapa, dan dari mana. Yang dibagikan di chat lebih sering meme lucu dan stiker, sementara ketakutan finansial hanya dibicarakan dengan diri sendiri. Sesekali, muncul momen jujur yang singkat. Seperti ketika salah satu spontan berkata, sebenarnya bulan ini lagi serat, atau, aku belum punya tabungan apa-apa, loh, buat rencana itu. Di detik-detik seperti ini, hubungan diuji dengan cara yang tidak pernah diajarkan di film romantis. Respons yang datang bisa jadi pelukan dan pengertian, bisa juga keheningan canggung yang bikin menyesal sudah membuka mulut. Meski begitu, tidak sedikit yang akhirnya pelan-pelan belajar membuka ruang untuk obrolan uang, meski awalnya penuh kikuk. Bukan ngobrol soal grafik dan tabel, tapi hal-hal sederhana, kebiasaan belanja, utang yang masih ada, tanggungan keluarga, dan batas kemampuan masing-masing. Mereka mungkin belum tahu persis bagaimana cara mengatur semuanya, tapi setidaknya mulai mengakui bahwa topik ini ada, bahwa perasaan takut dan minder itu nyata. Kalau kamu sekarang berada di hubungan di mana kata cinta lebih mudah diucapkan daripada kata saldo, wajar kalau kadang merasa bingung. Di satu sisi ingin terlihat kuat dan siap, di sisi lain ingin sekali bilang, aku juga manusia biasa yang bisa kewalahan sama angka-angka. Mungkin cerita ini tidak langsung membuatmu berani bicara, tapi setidaknya mengingatkan bahwa banyak pasangan lain yang juga sedang bernegosiasi pelan-pelan antara hati dan dompet, sambil berharap suatu hari nanti keduanya bisa berjalan seirama tanpa harus terus-menerus pura-pura baik-baik saja.